Shalom, selamat malam semuanya, saudaraku yang ada di seluruh penjuru Nusantara dan yang ada di berbagai negara di belahan dunia yang lain. Selamat malam, kembali berjumpa dengan kami dalam program Doa Sehati yang disiarkan secara langsung dari Kota Purwokerto, dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Sama dengan kami, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, dan saya Vivi Robi Harjo. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Apakah sehat? Apakah bahagia? Apakah menikmati sukacita menjelang Natal? Dan apakah masih terus sibuk mempersiapkan diri baik di rumah maupun di gereja masing-masing untuk menyambut hari Natal yang sudah ada di hadapan kita? Ya, sudah beberapa hari lagi kita, atau kurang 1 minggu lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal merupakan kelahiran Tuhan Yesus, dan Natal selalu setiap tahun disambut dengan sukacita yang besar. Adalah hari ataupun momen yang paling ditunggu oleh seluruh masyarakat umat Kristiani di seluruh dunia. Dan dalam gegap-gempita sukacita yang besar dari seluruh umat manusia ini, tahukah saudara, di balik sukacita itu ada Yesus Kristus yang lahir dalam penuh penderitaan sejak daripada lahirnya. Kenapa? Karena dia merelakan hidupnya dan dia melepaskan nyawanya, dia merelakan kehidupannya, nyawanya, dengan turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita dan merelakan diri untuk menjadi juru selamat dengan mati di kayu salib. Jadi jangan pernah lupa, di balik gegap gempitanya Natal yang penuh sukacita, ada pribadi satu nama, yaitu Yesus Kristus yang mau menderita buat kita. Mari kembalikan fokus kita di hari Natal ini kepada Yesus Kristus Tuhan yang sejati. Oke? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, apakah malam hari ini saudara sudah siap untuk datang bersekutu kepada Tuhan dan menikmati penyembahan kita, menikmati persekutuan kita di malam hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman di seluruh tanah air? Nah, saudara, kalau saudara sudah siap, mari bersama dengan kami di tempat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memberikan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Dan siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu untuk menyambut dan menerima firman Tuhan sebentar lagi. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajar
segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu, Kau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengatakan
hari ini menjelang perayaan Natal Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu dan keputusan-Mu Tuhan, untuk rela mati buat kami, lahir menjelma sebagai manusia, supaya kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan selamatkan dan tidak dibiarkan mati binasa. Terima kasih untuk kelahiran-Mu sebagai Mesias, Sang Juru Selamat buat kami Tuhan, yang sebentar akan kami rayakan. Kami sungguh sangat bersuka cita karena kami sudah ditebus oleh Tuhan, karena kami sudah diampuni dosa-dosa kami, dan kami mau menjadi umat-Mu yang menyembah, yang mau memuliakan Engkau di sepanjang sisa umur hidup kami. Taruhlah firman-Mu Tuhan di dalam roh hati kami, bila sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah taburan benih firman-Mu boleh tertanam di dalam kebenaran, di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan kami menyambutnya dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Katakan amin. Shalom, selamat malam Ibu Yuli, selamat malam Pak Victor. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia hari ini. Kenapa? Karena di momen Natal Tuhan rela mendatangi hidup saudara dan saya. Amin. Allah kita adalah Allah yang dekat. Allah kita adalah yang dekat. Dialah Immanuel, saudaraku. Bukan Allah yang jauh. Ya. Tapi kita percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ketika Allah turun ke dalam dunia ini, pastikan kita semua menyambut Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, shalom Bang Joel. Ya. Shalom Bu Yuli, shalom Pak Victor, shalom semuanya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal itu artinya hari ulang tahun. Natal itu artinya hari ulang tahun. Ulang tahun siapa? Ulang tahunnya Tuhan Yesus, ya. Ya, Tuhan yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang ulang tahun, harusnya yang dapat kado, persembahan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, bukan kita yang mengharapkan kado, karena kado terbesar adalah hidupnya sendiri mau datang menjumpai manusia yang berdosa. Itulah kado terbesar yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara membaca bagian Alkitab. Saya ingin mengajak saudara mengerti seperti halnya orang-orang Majus, ya, yang datang menjumpai bayi Yesus. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang Majus, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, mereka bertemu, para Majus berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Jadi selama ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kesalahan teknis dalam drama-drama Natal. Ya, biasanya dalam drama Natal itu gembala dan orang Majus masuk berbaringan menemui bayi Yesus. Ya. Kesalahan yang terpelihara bertahun-tahun adalah ketika gereja menampilkan drama Natal, ya, ketika para gembala berjalan berbarengan dengan para Majus untuk datang menemui bayi Yesus. Sesungguhnya para Majus itu datang menemui Yesus ketika Yesus sudah kanak-kanak. Artinya bukan bayi lagi, ya. Gembala menjumpai bayi Yesus dalam palungan. Tapi para Majus menjumpai Yesus, anak itu, ya, kanak-kanak, bukan bayi lagi, saudaraku ya. Jadi
Budaya yang terpelihara sampai hari ini adalah budaya yang mengaburkan sisi yang ada dalam Alkitab. Coba periksa saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Sementara gembala itu tercatat di dalam Injil Lukas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara Matius mencatat tentang para Majus, orang-orang Majus dari timur, saudaraku. Kita akan baca Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan periksa saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang Majus dari timur sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Para Majus ini ahli perbintangan, ya, orang pintar, ya, tapi mempercayai satu hal, bahwa ketika perlambang bintang itu akan pertanda hadirnya seorang penguasa besar, ya, raja besar. Maka kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Para Majus sengaja mencari bayi Yesus untuk apa? Untuk menyembah. Ketemu bayi Yesus untuk menyembah. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes juga bertanya, ya, di mana Mesias akan dilahirkan. Orang Majus bertanya, di mana raja besar itu dilahirkan. Herodes juga bertanya di mana Mesias, raja itu juga akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, sudah dari awal nubuat tentang Mesias bahwa ia yang akan menggembalakan. Ia adalah seorang gembala yang baik. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Supaya aku pun datang menyembah dia. Pura-pura menyembah dia. Ini Herodes, saudaraku. Tapi kalau orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Terus setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba. Dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, tepat melihat bintang itu bersukacitalah para Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya kan? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Tidak berada di dalam palungan lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita, saudaraku. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, orang-orang Majus dari timur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mengulik, saudaraku. Kita akan belajar siapa orang-orang Majus itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saya mengutip dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Ini pemaparan pembahasan yang dijelaskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kita simak di ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus datang menemui Yesus. Orang Majus datang, ya, menghadiri siapa? Menghadiri di masa kanak-kanak Yesus. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Jadi yang mendapatkan kado itu Tuhan Yesus, ya. Tapi ada banyak orang Kristen, ya, mengambil alih apa yang bakal diterima oleh Tuhan, diminta oleh orang-orang Kristen kebanyakan, ya kan? Aku Natal ini dapat kado apa ya? Ayo kita tukar kado. Loh, yang ulang tahun siapa kok yang tukar kado kita? Harusnya yang dapat kado itu adalah Tuhan Yesus. Kado terbaik dari para Majus adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, siapakah orang Majus itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Orang Majus di dalam Alkitab, ya. Orang Majus itu artinya orang bijak, ya. Orang pintar, ahli dalam mistis atau sihir pada zamannya, atau dikenal dengan ahli perbintangan. Dalam Alkitab yang dimaksud sebagai orang Majus mungkin merujuk pada para ahli perbintangan di masa lampau yang berasal dari daerah timur seperti para ahli perbintangan yang lain. Mereka percaya bahwa dengan munculnya sebuah bintang yang cemerlang menjadi tanda akan lahirnya seorang pemimpin besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu keterangan tentang orang Majus dalam Alkitab, ya. Nah, apa yang dipersembahkan orang Majus kepada Tuhan Yesus? Yang dikatakan di situ dipercaya sebagai seorang pemimpin besar. Yang pertama adalah emas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, emas ini melambangkan apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, emas, ya, hadiah pertama yang disebut adalah emas. Menurut banyak sumber, pada waktu Yesus lahir ke dunia, emas merupakan logam mulia yang begitu berharga. Hari ini pun juga berharga, sangat berharga emas itu, ya. Yesus lahir ke dunia, emas merupakan logam mulia yang begitu berharga. Saat itu adalah salah satu barang dengan valuasi yang tinggi dalam perekonomian kala itu, ya, memiliki nilai yang tinggi, ya. Selain itu, secara filosofis emas merupakan hadiah yang sangat berharga, ya, yang dipersembahkan bagi seorang raja. Jadi upeti bagi seorang raja kala itu adalah emas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Emas juga merujuk pada sifat keilahian dan suci, karena pemurnian seperti emas, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Kalau Natal yang kita rayakan adalah kedatangan Tuhan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, ya. Apakah kita memiliki teladan seperti para Majus? Kalau memberikan persembahan kepada seorang raja itu yang terbaik. Ya. Orang Majus tahu persis bahwa ia datang menemui, ya, yang dikatakan apa? Pemimpin besar, maka dia membawa upeti persembahan berupa emas, melambangkan yang ia datangi adalah pemimpin besar, seorang raja besar, ya. Maka layaklah menerima persembahan yang terbaik. Nah, yang kedua yang dibawa orang Majus adalah kemenyan. Ya. Kemenyan dihasilkan dari getah putih yang dapat mengeras dari pohon tertentu yang tumbuh di tanah Arab. Ya, getahnya diperoleh dengan menoreh kulit kayu dan rasanya pahit. Memiliki aroma yang harum dan biasa digunakan dalam ibadat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi punya kebiasaan dalam ibadat itu membakar kemenyan atau dupa untuk wangi-wangian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau di Indonesia itu sudah dianggap bagi kalangan Pentakosta mungkin dianggap sebagai apa? Syirik. Dianggap sebagai okultisme. Ya. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak bagus. Padahal saudara kita Katolik masih memakai wangi-wangian dalam ibadah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi bagi kalangan orang Kristen kebanyakan Pentakostal apalagi, saudaraku, wah itu dunia perdukunan. Ya kan? Ya kan? Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemenyan dicampur dengan rempah-rempah lainnya menjadi ukupan yang kudus yang digunakan dalam kemah suci. Kemenyan yang dibakar melambangkan doa orang-orang kudus. Ya. Kemenyan yang dibakar itu asapnya, baunya sampai ke langit, saudaraku. Digambarkan sebagai doa orang-orang kudus yang sampai kepada hadirat Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu perlambang. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah doa-doa kita itu sampai kepada Bapa di surga? Apakah doa-doa kita itu sebagai bau yang harum di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Apakah doa-doa kita itu harum semerbak, punya dampak kepada orang-orang di sekitar kita? Yang harusnya kemenyan ini dipersembahkan untuk Tuhan Yesus, Natal, ya. Tapi banyakkan orang Kristen, bau yang harum itu diambil alih, ya kan? Oh, ini yang harum namaku, bukan yang harum Tuhan, nama Tuhan, ya kan? Yang harum nama orang-orang yang mengklaim ini, wow, dapat door prize, ya kan? Natal kok harapannya cuma dapat door prize. Bayangkan saudaraku, iman macam apa ketika orang Kristen datang merayakan Natal bukan memberikan sebuah persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tapi mengharapkan dapat door prize. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mendapatkan bau harum itu harusnya Tuhan. Ya, doa kita sampai kepada Tuhan, hidup kita mengalami perubahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, mur. Ya, mur berasal dari getah kuning kecoklatan, dari batang dan cabang suatu pohon yang rendah yang disebut Commiphora mirha.
Mira yang berasal dari Arabia Selatan dan Timur Laut Afrika. Dalam bahasa Ibrani, tanaman ini diberi nama mor. Mur merupakan bahan dasar untuk membuat minyak urapan. Minyak urapan dikhususkan yang terbaik, terbuat dari getah kuning kecoklatan dari sebuah batang yang bernama batang pohon Commiphora mira. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemenyan mur beserta dengan emas, sesuatu yang memiliki nilai tinggi dan berharga tersebut dibawa dan dipersembahkan oleh orang Majus pada saat kelahiran Yesus. Pada saat Natal kita mau bawa apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Sepanjang tahun Tuhan pelihara, cukupi kebutuhan kita. Tapi begitu perayaan Natal yang berharap dapat kado, malah kita, kan itu membagongkan. Membagongkan ya, saudara-saudara. Yang harusnya yang dapat kado itu Tuhan. Nah, Tuhannya di mana? Apakah saudara mau ingin melihat Tuhan langsung, atau mau mempersembahkan sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan, dipakai untuk memberikan dampak kepada orang-orang yang ingin mengenal kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanya pada diri kita sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah ketika Natal tahun ini kita berharap dapat kado, atau kita akan memberikan kado buat Tuhan? Tanyakan pada dirimu sendiri. Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti tidak ada jawaban. Tahun lalu saya memberikan waktu 2 bulan untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang mau dikerjakan dalam Natal ini? Ketika saya tanya dari minggu ke minggu, tidak ada yang bisa menemukan jawaban. Apa yang harus dikerjakan? Natal bukan hanya sebuah prosesi. Natal bukan hanya sebuah resepsi. Tapi esensi Natal itu adalah presisi. Kayak motonya Bapak Kapolri. Apakah kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan? Apakah tahun ini kita akan memiliki komitmen, aku mau hidup untuk menyenangkan Tuhan, apa Tuhan untuk menyenangkanmu? Itu satu pertanyaan yang tidak disukai oleh banyak orang Kristen. Karena banyak orang Kristen kebanyakan ingin mendapatkan kado, mendapatkan hadiah, mendapatkan door prize. Apalagi kalau door prize-nya itu sepeda motor, TV, sampai dibela-belain nggak ke gereja, nggak ibadah, datang ke sebuah acara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah, ketika engkau memiliki spirit seperti para orang Majus yang memberikan persembahan terbaik dari yang ia miliki, orang Majus ini, emas, kemenyan, dan mur, yang menganggap bahwa Yesus itu raja yang besar, yang berkuasa atas hidup mereka, layak diberikan persembahan yang terbaik. Apa persembahan yang terbaik dalam hidup saudara hari-hari ini kepada Tuhan? Mengakhiri tahun ini, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita yang terbaik untuk Tuhan, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, dan apa yang bisa kita kerjakan untuk menceritakan kabar baik ini kepada orang di luar sana. Natal merayakan Natal dengan menyalakan lilin itu sudah biasa, saudaraku. Yang laris orang yang jualan lilin. Padahal
lilin yang dibakar, yang dinyalakan tidak punya dampak dalam kehidupannya. Padahal ya sudah punya lampu neon yang besar, lampu LED yang besar, ya kan? Lilin hanya sebuah seremonial, tapi itu bisa menjadi masalah, menjadi perdebatan. Kok nggak ada lilinnya? Ya kan? Sesuatu yang tidak esensi dipersoalkan, tapi hidupnya yang harusnya menjadi persoalkan, yang harusnya hidupnya yang menjadi persoalan tidak dipersoalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita hidup untuk melayani Tuhan selagi masih kuat, selagi masih punya kesempatan. Jangan pada waktu sakit, jangan pada waktu tidak punya apa-apa. Saudara rindu, aku rindu melayani Tuhan, apa daya aku sudah nggak sehat lagi. Tapi ketika sehat, saudara diajak melayani Tuhan, tidak gercep. Ya. Nah, saudara, menjelang 1 minggu sebelum tanggal 25 merayakan Natal, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni kami, supaya kami dapat layak di hadirat-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah sumber dari segala sumber berkat. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar lifestyle yang cuma lata-lata, puji Tuhan, haleluya, yang tidak punya tindakan apa-apa dalam kehidupannya. Ya, saya salah satu pendeta yang kurang menyukai kata-kata rohani yang seperti itu, tapi ketika melihat hidupnya yang tidak benar, ya, saya senang, ya, ketika orang hidup dalam kebenaran, walaupun tidak mengatakan kata-kata rohani, tapi hidupnya menunjukkan kerohaniannya bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, tidak ngambekan, tidak baperan, ya, tidak nesuan, ya. Bagaimana bisa menjadi dampak bagi orang yang salah? Jangan ikut-ikutan salah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah dari orang Majus. Orang Majus ini bukanlah orang yang mengenal Tuhan. Karena di situ ahli perbintangan, ahli mistik, ya, ahli sihir. Ya, masa ahli sihir kenal Tuhan? Tapi mereka percaya bahwa datang raja besar ke dalam dunia, dan mereka datang untuk menyembah. Ada pertobatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kuncinya apa? Pertobatan. Orang Majus datang kepada Yesus untuk menyembah Yesus dan memberikan persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur belajar dari cara hidup orang Majus ketika menjumpai kanak-kanak Yesus. Ya, sujud menyembah, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, orang Majus waktu itu memberikan apa yang terjadi dalam kehidupannya dalam bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kami dapat memuliakan-Mu dan dilihat oleh banyak orang. Orang bisa melihat bahwa kami hidup dalam terang firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang malam hari ini, saat ini, sudah mendengar kebenaran ini. Berkati dengan sukacita, berkat kesehatan, berkat kemurahan, berkat kemakmuran, tercukupi
segala apa yang engkau perlukan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.